bisa menjadi predator yang lebih masif gitu kan. Ketika hasil rekayasa ini dilepas ke alam, maka yang ada di alam akan semakin kalah gitu kan, seperti karena daya tahan dari hasil ini. Nah, ini yang perlu kehati-hatian nanti ketika ini sudah mulai masif, makanya ini aturan ini sudah ada, tinggal bagaimana di lapangan itu bisa dijaga. Tadi terkait rekayasa genetik saya kira dan perlu hal di dalam budidaya ini juga selain rekayasa genetik juga terkait dengan pakan. Nah, pakannya ini yang selama ini kita harus terus berinovasi, bagaimana supaya tidak tidak tergantung pada ikan rucah tadi gitu kan, ikan rucah. Cina itu menjadi negara produsen budidaya terbesar di dunia karena dipasok oleh hasil tangkapan trol yang ada di kapal-kapal mereka semua di seluruh dunia. Hasil tangkapan trolnya, ikan rucah hasil tangkapan troll itu dijadikan pakan untuk sebagai sumber bahan baku pakan budidaya mereka. Dan akhirnya Cina berhasil dalam hal ini mengembangkan budidaya untuk mengembangkan dari pakan dari tangkapan troll itu sendiri. Di samping dia juga mengimpor bahan ikan-ikan rucah ini dari negara-negara subtropis lainnya seperti itu. Nah, ke depan di Indonesia ini banyak sekali sumber bahan baku pakan. Di Gunung Kidul misalnya, di Jogja, itu masyarakat berkreatif dengan memanfaatkan Gunung Kidul waktu saya ke sana sudah diolah menjadi ditepungkan gitu, ditepungkan oleh masyarakat dan itu dikonversi menjadi tepung apa namanya pakan ikan. Itu saya temukan di Gunung Kidul dan masyarakat lokal kita sangat sangat kreatif sebetulnya untuk mengembangkan ke arah sana. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Suwana. Cuma saya ingin memperdalam dari tadi jawaban terakhir. Kalau kita ini sebenarnya mampu. Kemudian tadi disampaikan di Cina itu dia juga melakukan pengembangan dan berhasil ya. Tadi troll kemudian untuk pangan, ikan, dan kita juga memiliki kemampuan-kemampuan yang sama. Sebenarnya persoalan yang paling esensi terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya laut kita ini, apakah pada persoalan-persoalan kebijakannya atau pada aspek-aspek kita pada teknologinya yang belum mampu untuk mengembangkan itu lebih lanjut. Menurut Dr. Suwana itu yang sisi yang mana itu yang perlu kita tingkatkan? Kalau saya melihat sekarang ini setiap ganti pemerintah ganti kebijakan. Makanya di triwulan pertama 2020 ini, kalau kemarin Badan Penanaman Modal merilis sektor perikanan ini menjadi sektor yang tidak menarik untuk investasi di triwulan pertama 2020 ini. Kenapa? Karena setiap ganti menteri, ganti kebijakan, tidak ada konsistensi. Nah, seharusnya memang ke depan kita harus merumuskan kebijakan perikanan itu 25 atau 30 tahun itu tidak berubah gitu. Nah, ini perlu konsistensi itu sangat penting karena sekali lagi bahwa untuk membangun sektor kelautan perikanan ini memerlukan investasi yang tidak kecil gitu kan. Tidak kecil sehingga ini memerlukan kepastian hukum tentunya bagi para investor segala macam, baik investor dalam negeri maupun investor dari luar yang memang dibuka untuk pengembangan budidaya industri pengolahan itu kan. Nah, ini juga harus konsistensi ini sangat penting gitu kan dan juga implementasi di lapangan penegakan hukum segala macam. Rupanya kalau misalnya kita lihat data di eranya Ibu Susi ini dengan ketegasan beliau ternyata investasi waktu eranya Ibu Susi itu naiknya luar biasa. Baik investasi dalam negeri maupun investasi dari luar untuk sektor budidaya itu kan. Nah, namun demikian sekarang saya juga agak kaget kemarin BKPM merilis ternyata sektor perikanan di triwulan 1 ini adalah yang minatnya sangat rendah sekali. Artinya para investor itu melihat dari kepastian hukum. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita bahwa memang konsistensi dari sebuah kebijakan ini sangat diperlukan untuk menjaga supaya sektor perikanan ini menjadi lebih handal lagi. Terkait teknologi saya kira sekarang ini zamannya era
5.0, 4.0 gitu. Semua bisa diakses gitu kan. Apa yang terjadi di China, apa yang terjadi di belahan negara lain, teknologi itu sekarang sudah bisa kita kita modifikasi ataupun kita implementasikan seperti itu. Nah, termasuk menurut saya dari segi teknologi kita nggak terlalu ketinggalan banget gitu kan untuk di sektor perikanan ini. Cuman itu tadi konsistensi dari sebuah kebijakan ini ternyata menjadi modal utama di dalam mengembangkan ini. Ini terbukti dari sekarang ini investasi di triwulan pertama ini menjadi tidak menarik sektor perikanan ini seperti itu. Ke depan solusinya ya kita harus punya roadmap yang jelas. Mungkin Muhammadiyah harus mendorong ini supaya ke depan harus ada roadmap yang jelas terkait pembangunan perikanan itu, ekonomi mana yang harus digerakkan terlebih dahulu. Karena di kelautan ini kan tadi di awal juga sudah disebutkan tidak hanya ikan gitu kan, tidak hanya ikan, ada juga pariwisata, ada juga energi. Ada hal yang belum banyak disentuh terkait potensi ekonomi kelautan ini adalah terkait energi gitu kan. Kita ini negara kepulauan, banyak selat, energi laut ini belum banyak dimanfaatkan. Padahal kita punya, kalau banyak selat itu arusnya pasti kencang. Itu bisa menggerakkan turbin gitu kan. Kita juga banyak ahli-ahli dari ITB yang sudah mengembangkan itu seperti itu di beberapa lokasi. Nah, cuman ini juga belum menjadi perhatian. Yang kedua misalnya kita yang belum sama sekali memanfaatkan ekonomi alki. Kita punya 3 alur laut kepulauan, di mana di 3 alur kepulauan itu setiap tahun lebih dari 5.000 kapal hilir mudik di situ. Cuman sebatas hilir mudik saja. Seharusnya kalau misalnya kita belajar dari tol yang ada di darat misalnya, kita sediakan rest area untuk kapal-kapal itu, dan nanti di rest area itu dikelola, di situ ada makanan, lalu ada BBM, segala macam, lalu pusat oleh-oleh segala macam di rest area kapal ini lalu bagaimana menjamin keamanan ketika kapal itu hilir mudik ke Indonesia itu dikelola dengan baik. Saya kira itu potensi ekonomi yang sangat besar sekali. Sekarang ini belum kita sentuh. Kapal itu hanya lewat-lewat saja, kapal-kapal tanker, kapal-kapal pengangkut BBM, lalu kapal-kapal kargo segala macam, hanya lewat saja Indonesia. Indonesia belum memanfaatkan itu gitu. Nah, ini adalah potensi-potensi ke depan yang harusnya kita bisa manfaatkan secara baik. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suwana. Ini Pak Busro ingin menanggapi dari paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Suwana. Saya persilahkan Pak Busro. Maaf Pak Suwana dan partisipan. Tadi Pak Suwana menyampaikan yang pertama ganti presiden, ganti kebijakan, satu. Kemudian yang kedua disampaikan tadi oleh Dr. Suwana mengenai aspek kebijakan yang terkait dengan kepastian hukum. Nah, di 2 poin ini saya ingin memberikan komentar. Pertama, ketika 2006 kami dengan teman-teman waktu itu masih diamanati di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Di 2006 itu kami diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana untuk diminta dan sekaligus kami menjelaskan tentang kebijakan mengenai reformasi peradilan. Bagaimana peran Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan dalam agenda reformasi peradilan. Intinya gitu. Nah, yang menarik, Presiden waktu itu mengatakan, Bapak-bapak pimpinan Komisi Yudisial, kami barusan keliling ke beberapa negeri di luar negeri. Lalu beberapa negeri yang kami kunjungi itu menyatakan bahwa kami akan kembali investasi ke negeri Indonesia dengan syarat agar ada jaminan kepastian hukum. Itu Presiden SBY yang menyatakan saat itu. Artinya bahwa investor-investor yang waktu itu sudah menanamkan investasinya di Indonesia itu hengkang karena tidak ada jaminan kepastian dan pemastian kepastian hukum. Nah, bertitik tolak dari ini maka persoalan tentang kepastian hukum itu menjadi menarik
Lalu kepastian hukum itu menjadi menarik ketika sistem kenegaraan kita ini dikembalikan kepada ide-ide semula, yaitu saya ulang, tadi baterainya habis. Poin tentang kepastian hukum ini terkait dengan poin tentang pernyataan tadi, ganti presiden, ganti policy. Karena terjadi seperti itu karena tidak ada semacam roadmap, peta jalan yang mengikat presiden terpilih itu, misalnya 20 tahunan. Yang itu merupakan peta jalan yang dirumuskan oleh para ahli yang tidak berkepentingan dengan jabatan-jabatan. Dengan apalagi yang dengan motif pragmatisme, ya. Sama sekali enggak. Di Indonesia ini banyak sekali para ahli di kampus, teman-teman NGO, periset-periset banyak sekali. Nah itu bisa dilandingkan pemikiran-pemikiran dan expertise mereka itu untuk fokus kepada dua hal tadi, pemastian hukum, tapi terkait dengan kebijakan pemerintahan. Ketika pemerintah dipimpin dengan selera, manajemen selera, ingin secara sporadis, ingin ke utara, arahnya ke utara, ke selatan, itu namanya manajemen selera. Nah, oleh karena itu situasi seperti itu sudah membawa dampak pada aspek kelautan. Tadi seperti Pak Suwana sampaikan, saran saya begini Pak, ini sharing saja. Setelah rembuk ini berakhir, rembuk nasional ini berakhir, kami mohon waktu Pak Suwana dan tentu saja nanti suatu saat kami akan insya Allah akan berkunjung ke Bu Susi untuk menindaklanjuti ini terkait dengan dua poin tadi, kepastian hukum dan supaya kebijakan itu betul-betul long term, tidak berbasis pada 5 tahunan, yang 5 tahunan pun juga sangat dipengaruhi oleh dominasi para dominator itu, dua oligarki tadi yang disampaikan Bu Susi, oligarki bisnis dan oligarki politik, dan ditambah lagi dengan dominasi dari manajemen selera yang itu tidak berdasarkan riset, yang riset itu mestinya harus menjadi landasan kebijakan negara yang sudah kategori modern. Ini komentar dan harapan saya begitu Pak Suwana, terima kasih. Terima kasih Pak Busro atas pandangan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suhana. Bapak Ibu partisipan, paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi dan telah ditambahkan oleh Bapak Suhana. Tapi seluruh rembuk nasional kita, saya mohon maaf pada Bapak Ibu partisipan yang mungkin masih akan mengajukan pertanyaan dikarenakan waktu, kita akan melakukan penutupan dan menyampaikan rekomendasi terkait dengan rembuk ini. Namun sebelum kita masuk ke penutupan, kami mendapatkan berita duka telah meninggal Bapak Dr. Sulardi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau telah mengisi rembuk nasional ini pada hari Kamis yang lalu dalam tema tentang penegakan hukum, hak asasi manusia dan vetokrasi. Beliau sangat bersemangat menyampaikan segala pemikirannya dan ternyata itu adalah pemikiran terakhir yang dapat kita ikuti dan kita lihat bagaimana kekonsistenan beliau terhadap tanggung jawab keilmuan. Semoga beliau husnul khotimah. Untuk itu mari kita doakan secara bersama-sama kepulangan Dr. Sulardi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dan kita semua
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita. Yang terbaik bagi Dr. Sulardi, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Bakhtiar untuk menyampaikan berikan rekomendasi. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, saudara-saudaraku dan rekan-rekan masyarakat dan warga negara Indonesia yang berada di manapun. Kami ingin menyampaikan beberapa poin catatan penting terkait dengan rembuk nasional, bagaimana problematika dan solusi terhadap persoalan ekonomi, politik, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kami menggarisbawahi bahwa perkembangan demokrasi yang sudah berjalan sedemikian rupa, kebebasan berserikat tumbuh begitu menggembirakan. Akan tetapi, kebebasan politik mengarah kepada liberalisasi politik yang mempunyai dampak destruktif bagi rakyat. Demokrasi dibajak oleh kekuatan kapital yang bersenyawa dengan elit politik, sehingga politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. Dalam perkembangan yang kami sebut sebagai oligarki politik, secara kasat mata mengancam kehidupan rakyat dan menjadi ancaman kebebasan sipil dan keadilan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Praktek politik prosedural demokrasi yang menjelma dalam oligarki kekuasaan melalui sistem ketatanegaraan dan sistem politik, termasuk melalui undang-undang dan turunannya. Oleh karena itu, dalam konteks politik perlu perombakan sistem politik dan sistem pemilu. Ya, sekali lagi, sistem pemilu dan kepartean yang bisa memberikan kedaulatan kepada rakyat secara nyata, bukan semu dan fata morgana. Pemilu sebagai pintu masuk utama rekrutmen para calon pemimpin bangsa justru melahirkan para oligarki, sehingga demokrasi Indonesia telah dibajak para oligarki dan melahirkan ketimpangan, keadilan sosial yang semakin destruktif. Partai politik tidak luput dari cengkraman oligark, diisi oleh para oligarki yang ingin melancarkan kepentingan dari kelompoknya dan para penguasa kapital, sehingga partai politik pun tidak sudah diamputasi sedemikian rupa. Proses penegakan hukum dan kebebasan sipil. Penerapan hukum, rule of law di Indonesia berada dalam situasi paradok karena tidak meneguhkan, melainkan mengancam demokrasi. Ada indikasi bahwa hukum di Indonesia akhir-akhir ini disalahgunakan sebagai alat untuk, pertama, melanggengkan praktek dehumanisasi. Yang kedua, mengancam kebebasan sipil sehingga hukum tidak bisa menjalankan fungsi liberatifnya, yaitu membebaskan warga negara untuk mengekspresikan semua kehendak sipil dan politik secara optimal. Ketiga, sebagai alat untuk melegalkan praktek korup melalui proses legislasi
yang syarat dengan kepentingan oligark yang dalam rembuk nasional ini kami berikan terma sebagai vetokrasi. Dan keempat adalah sebagai justifikasi tindakan-tindakan koersif dan hegemonik aparat negara terhadap warganya sendiri. Menyuarakan keadilan oleh para penggiat kemasyarakatan berhadapan dengan tekanan penguasa melalui berbagai instrumen kekuasaan yang ada. Dalam era digital saat ini, teror meluas melalui peretasan dan doxing tanpa ada perlindungan hukum yang memadai, terutama pada perlindungan data pribadi di dunia maya. Kedaulatan sumber daya alam dan kesejahteraan. Catatan kami adalah pengelolaan sumber daya alam belum sesuai dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam lebih diutamakan kepada kepentingan komersialisasi yang menguntungkan segelintir orang yang jauh dari pemerataan bagi Saya ulangi, ketimpangan dalam pemerataan mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai sektor. Saya ulangi dari agak atas ya. Pengelolaan sumber daya alam lebih diutamakan kepada kepentingan komersialisasi yang menguntungkan segelintir orang yang jauh dari pemerataan bagi kesejahteraan rakyat. Ketimpangan dalam pemerataan mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi, politik, dan hukum. Keanekaragaman hayati sebagai sumber kesejahteraan rakyat harus dipertahankan dan menjadi orientasi pembangunan ekonomi. Ekonomi ekstraktif yang dimonopoli oleh kekuasaan oligarki telah menjadikan keragaman hayati tidak memiliki makna dan karenanya banyak sekali sumber daya alam yang bahkan menjadi kutukan bagi rakyat Indonesia. Hutan yang kaya, tapi penderitaan rakyat tidak berkesudahan. Dan juga efek-efek negatif dari politik tambang yang berakhir pada kesehatan dan kelestarian sumber daya alam, baik air, tanah, udara, dan sebagainya. Kedaulatan sumber daya alam sangat terkait dengan akses terhadap tanah. Tanah, air, udara, energi sebagai barang publik harus ditegakkan untuk dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Penguasa tanah atau mafia tanah harus dihentikan karena menabrak konstitusi dan beragam undang-undang yang berlaku dan juga menabrak beragam hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Oleh karena itu dalam rembuk nasional ini kami menghimbau dan memberikan tekanan ataupun masukan kepada mengambil kebijakan supaya pertama undang-undang yang tidak mempunyai moral, politik, dan ekonomi yang mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat haruslah dihentikan terlebih karena pandemi COVID-19. Sangatlah tidak bermoral jika terus-menerus memaksakan kehendak oligark yang dilegalisir oleh pemerintah, baik yang ada di eksekutif dan di legislatif, yang dalam rembuk nasional ini kami sebut sebagai vetokrasi. Kedaulatan, keberdayaan, keberlanjutan, kesejahteraan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat haruslah diutamakan di atas kepentingan sekelompok oligark. Undang-undang Minerba, Undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja harus segera dievaluasi bahkan dibatalkan. Ekonomi biru menjadi sangat penting ya. Didorong dalam orientasi pembangunan ekonomi bangsa, baik
dalam skala lokal maupun nasional. Berbagai kelompok masyarakat, warga negara Indonesia sangat mendesak berdasarkan rembuk nasional ini untuk dilakukan penegakan keadilan sumber daya alam. Kewajiban bersama anak bangsa haruslah diperkuat oleh semua elemen masyarakat sebagai moral politik bangsa. Ekonomi biru yang menghitung kepentingan alam sangat perlu didorong dalam orientasi pembangunan ekonomi bangsa, baik dalam skala nasional, lokal, dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih kuat dan lebih kokoh. Karena mengajak kepada semua elemen masyarakat, kalau seandainya pemerintah, ada kelompok yang mempunyai kekuasaan di negara kita itu masih mementingkan pengaruh kekuasaannya untuk memaksakan kehendak pada rakyat Indonesia, maka seluruh elemen masyarakat untuk melakukan usaha terakhir, yaitu melalui jihad konstitusi seperti yang pernah dilakukan oleh Muhammadiyah bersama elemen bangsa yang lain dalam skala yang lebih luas, sehingga tercipta aliansi masyarakat dalam kebersamaan untuk mencapai cita-cita bangsa kita. Pendampingan korban yang harus menjadi spirit solidaritas kemanusiaan di tengah ancaman kebebasan sipil yang terkait kuat dengan tuntutan keadilan sumber daya alam. Demikian beberapa catatan kritis dan poin-poin penting dari rembuk nasional ini dan solusi terhadap problematika yang dihadapi. Mudah-mudahan masa depan bangsa kita semakin baik lagi, semakin cerah, dan kita benar-benar bisa menjadi bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahtiar atas paparan rekomendasi rembuk nasional yang telah dilakukan dalam 5 seri, dan kita telah melihat bagaimana hasil kajian yang telah dilakukan, dan kita semua haruslah menjadi satu kekuatan yang bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, dan kita harus bersama-sama menggalang kekuatan. Jangan sampai kita tidak dapat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan oligarki yang merugikan masyarakat. Saya kira ini adalah langkah awal yang akan dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya secara bersama-sama. Untuk itu kami tetap mengundang seluruh partisipan untuk memberikan masukan-masukan terhadap seluruh aspek yang telah kita bahas dan kita kaji, dan bisa kita lanjutkan dalam berbagai kegiatan bersama yang tadi dikatakan dalam beberapa kegiatan jihad konstitusi bisa kita lakukan, dan itu menjadi usulan yang disampaikan oleh Dr. Suparman Marzuki. Dan tidak hanya Muhammadiyah, saya kira seluruh komponen bangsa ini bersama-sama meluruskan kiblat bangsa agar kita kembali kepada tujuan bernegara ini, mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu dari seluruh rangkaian rembuk nasional. Pak Busro, ada yang akan ditambahkan? Cukup? Baik, kita akan dengarkan closing dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Busro Mukodas, terhadap pelaksanaan rembuk nasional ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, para narasumber yang telah lalu, putaran-putaran sebelumnya maupun yang sekarang, para partisipan yang telah lalu maupun yang berlanjut sampai sekarang, dan semua segenap penyelenggara acara Rembuk Nasional ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Bakhtiar selaku Sekretaris Umum Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah merupakan pemikiran kita bersama yang kami rangkum dengan cermat, dengan hati-hati, yang itu sekaligus merupakan aspirasi nasional. Aspirasi nasional itu nilai demokratisnya cukup terukur. Nilai barokah rahmatnya juga jelas, bernas, clean dan clear. Sekaligus ini merupakan aspirasi dan harapan masyarakat kepada siapa lagi kalau bukan Presiden Republik Indonesia yang dalam sistem kenegaraan presidensial, presidenlah yang paling utama, paling pertama, paling terdepan bertanggung jawab kepada pemilihnya, kepada masyarakat. Dan jangan lupa juga kepada yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspirasi yang tadi disampaikan adalah merupakan kandungan demokrasi dan moralitas demokrasi, yang itu sekaligus modal sosial bagi pemerintah dan bagi elemen-elemen masyarakat sipil. Tentu kita sangat berharap kepada pimpinan negara dan semua siapapun yang melingkari beliau, entah itu sering disebut ring 1, ring 2, dan seterusnya, untuk maaf, segala permohon maaf, jika mereka belum merasa memerlukan modalitas rakyat, maka sesungguhnya modalitas rakyat itu adalah kekuatan masyarakat demokrasi yang modern itu, yang original itu, masyarakat kekuatan demokratis yang original. Dan kali ini melalui Rembuk Nasional ini kami mempersembahkan 5 putaran ini pemikiran-pemikiran yang semata-mata bertujuan untuk memulihkan kembali tata kelola negara ini dari yang posisi semakin jauh dari moralitas, dari ruh atau jiwa, dari nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sekaligus, untuk segera kembali kepada jalan yang benar, yang lebih benar. Yang lebih benar itu ukurannya sudah jelas, teksnya sudah jelas, faktanya sudah jelas. Terakhir tadi Bu Susi sampai menyampaikan dengan emosional dalam arti positif, menyampaikan dengan intuisi berbasis data tentang daulat sumber daya laut. Itu sebagian saja. Belum daulat-daulat sumber daya yang lain, daulat politik, daulat hak asasi manusia, daulat pendidikan, yang dana pendidikan masuk diberikan kepada sekelompok korporasi yang selama ini belum teruji komitmennya dalam demokratisasi di bidang pendidikan. Gejala-gejala anomali yang semakin membesar ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Namun alhamdulillah partisipasi dari publik yang mengikuti ini menjadi tolak ukur bahwa bangsa ini tidak akan tenggelam jika segera melakukan satu proses keinsafan sambil kita insafkan dengan cara yang tertib,
yang santun, yang sabar, yang tulus. Dan bagian terakhir dalam sambutan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah ini ialah bahwa kami masyarakat sipil semakin merasakan perlu adanya konsolidasi diri secara bersama-sama. Kita tentu belum cukup dengan rembuk nasional ini. Kita akan menindaklanjuti lagi dengan stakeholders yang ada maupun yang belum ada untuk dengan semangat semata-mata menyelamatkan tata kelola negeri ini agar bangsa ini bangsa yang kemanusiaan yang masih original ini dilindungi oleh politik kita, dilindungi oleh hukum kita. Saya kira begitu para partisipan semuanya dan para pemirsa di seluruh pelosok tanah air yang bisa melihat dari berbagai media sosial. Tentu pimpinan pusat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekaligus terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bagian amal kita semuanya. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya dan nanti akan kami rancang lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Terima kasih Pak Busro Mukodas atas sambutan penutupan yang telah disampaikan, dan ini merupakan langkah awal konsolidasi nasional seluruh masyarakat sipil yang peduli terhadap kemajuan bangsa ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita meluruskan kiblat bangsa ini dengan niat setulus-tulusnya untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, narasumber yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya. Semoga ini menjadi sumbang saran yang terbaik dan insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita akhiri bersama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan yang akan dirancang oleh Muhammadiyah. Terima kasih Dr. Sohana atas masukan-masukan yang disampaikan pada ini dan seluruh partisipan. Kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Foto bersama dulu. Selamat malam Pak Abdullah Mukti. Selamat sore Bapak. Foto dulu itu Gus Bah. Kemarin ini kehilangan sahabat. Iya ya Pak. Aduh Mukti ya sedih sekali nih Pak Lardi. Jadi semua kita bisa foto ini rembuk nasional. Nanti Pak. Oh iya Bapak-bapak.